Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari penelitian kami yaitu penerapan ResNet CNN untuk identifikasi Vaseline lip terapi asli dan palsu berdasarkan citra kemasan. Eh, Pada mata kuliah ini kami dibimbing oleh Bapak Dr. Emansyur ASSCOM MT pada mata kuliah Computer Vision. Dan untuk kelompok 2 ada dari saya sendiri, Sylvia Wulandari Situngkir, lalu teman saya David Immanuel, Diki Sambora Sitompul, Muhammad Rido, dan Sandri Yuliana Syalagan. Untuk latar belakang dari penelitian kami akan dijelaskan oleh teman saya Sandri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami memilih objek Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. Yang pertama adalah produk Vaseline Lip Therapy ini kami pilih karena produk ini populer dan banyak beredar di berbagai pasar, sehingga rawan pemalsuan. Yang kedua adalah dampak dari produk palsu itu bisa merugikan ekonomi bagi perusahaan brand asli. Kemudian memiliki resiko kesehatan bagi konsumen seperti bahan berbahaya yang tidak melalui uji kualitas. Dan yang terakhir adalah berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat pada brand asli. Selanjutnya adalah alasan kami menggunakan algoritma ResNet CNN. Yang pertama adalah algoritma ini mampu menangkap fitur visual halus dan kompleks yang membedakan antara vaselin asli dan palsu, seperti perbedaan kecil pada logo, warna, dan tekstur kemasan. Yang kedua, residual connections dalam ResNet membantu mengatasi masalah pelatihan yang sangat dalam, sehingga meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Yang ketiga, transfer learning dari ResNet pre-trained dapat mempercepat proses pelatihan dengan dataset yang relatif terbatas namun spesifik pada produk Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. Yang terakhir adalah model ini terbukti unggul dalam tugas klasifikasi gambar dan dapat diterapkan secara efektif untuk mendeteksi produk palsu berbasis citra kemasan. Selanjutnya adalah potensi computer vision dalam identifikasi barang asli dan palsu. Yang pertama, dengan kemampuan ResNet dalam mengekstraksi fitur visual yang detail, model ini dapat membedakan perbedaan kecil pada kemasan yang sulit dikenali oleh mata manusia, seperti tekstur, warna, pola cetakan, atau perbedaan tipografi. Hal ini berpotensi dikembangkan menjadi sistem otomatis berbasis aplikasi mobil atau kamera toko yang dapat memverifikasi keaslian produk secara real-time, sehingga membantu konsumen terhindar dari barang palsu sekaligus mendukung produsen dalam menjaga kualitas dan keaslian merek. Lebih jauh, pendekatan ini dapat diperluas ke produk lain di industri kosmetik, farmasi, maupun barang elektronik, menjadikan computer vision berbasis CNN seperti ResNet sebagai salah satu solusi penting dalam pencegahan pemalsuan produk dan perlindungan konsumen di masa depan. Adapun pada pengumpulan data, pemalsuan produk diidentifikasi berdasarkan tampilan depan dan tampilan belakang. Berikut adalah tampilan produk palsu dan tampilan produk asli. Data data dari tampilan produk asli maupun palsu dikumpulkan sebanyak masing-masing 100 gambar untuk tampilan depan dan belakang kemasan, sehingga total dataset adalah 200 gambar. Untuk data tampilan produk diambil dengan kamera iPhone 11 dengan jarak 30 cm dari produk dengan cahaya dalam ruangan. Selanjutnya, ada grafik dari analisis RGB untuk rata-rata nilai per kelas asli dan palsu. Hasil analisis rata-rata nilai intensitas RGB pada citra barang asli dan palsu memperlihatkan adanya perbedaan distribusi warna yang cukup signifikan pada kelas barang asli. Nilai rata-rata kanal merah tercatat berada di sekitar 20, kanal hijau sekitar 13 sampai 14, dan kanal biru sekitar 15 sampai 16. Nah, pola distribusi ini menunjukkan bahwa citra barang asli memiliki komposisi warna yang relatif seimbang tanpa ada dominasi dari salah satu kanal warna. Selanjutnya. Selanjutnya ada analisis RGB pada eksplorasi awal. Grafik menunjukkan perbedaan rata-rata intensitas warna red, green, blue antara produk asli dan palsu. Produk palsu cenderung memiliki nilai merah jauh lebih tinggi, serta hijau dan biru juga lebih tinggi dibandingkan produk asli. Artinya warna kemasan produk palsu lebih cerah atau kontras dibandingkan produk asli. Temuan ini mendukung dugaan bahwa kemasan palsu menggunakan tinta atau cetakan berbeda.
Lalu ada hubungan dengan ResNet CNN, di mana analisis RGB itu hanya eksplorasi manual awal, lalu ResNet CNN itu mengekstraksi fitur visual secara otomatis seperti tekstur, pola, dan warna kompleks. Nah, keduanya saling melengkapi, RGB untuk insight awal, ResNet untuk klasifikasi akurat. Baik, selanjutnya analisis GLCM. Pada gambar berikut ini menampilkan rata-rata hasil ekstraksi fitur tekstur citra menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix pada kelas barang asli dan palsu. Fitur yang dibandingkan meliputi kontras, homogeneity, energi, dan correlation. Pada kelas barang asli, nilai rata-rata kontras berada di kisaran 245, sedangkan pada kelas barang palsu meningkat hingga lebih dari 280. Perbedaan ini menunjukkan bahwa citra barang palsu memiliki tingkat variasi intensitas piksel yang lebih tinggi, sehingga teksturnya tampak lebih kasar dibandingkan dengan barang asli. Sebaliknya, barang asli cenderung memiliki kontras yang lebih rendah, yang menandakan tekstur lebih halus dan teratur. Untuk fitur homogeneity, nilai pada kelas barang asli sedikit lebih tinggi dibandingkan barang palsu. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi intensitas piksel pada barang asli lebih seragam, sehingga tampilan visualnya terlihat lebih konsisten. Sementara pada barang palsu, nilai homogeneity yang lebih rendah mencerminkan adanya ketidakseragaman dalam pola tekstur. Fitur energi menunjukkan bahwa barang asli memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan barang palsu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa citra barang asli memiliki struktur pola yang lebih teratur dan berulang, sehingga menghasilkan tingkat energi atau keteraturan yang tinggi. Sebaliknya, barang palsu memperlihatkan nilai energi yang lebih kecil yang mengidentifikasikan bahwa pola teksturnya lebih acak. Adapun pada fitur correlation, nilai rata-rata pada kedua relatif berbeda, di mana barang asli menunjukkan nilai korelasi yang lebih tinggi. Hal ini berarti hubungan antara piksel pada citra barang asli lebih konsisten dibanding dengan barang palsu, yang memperlihatkan korelasi lebih lemah akibat pola tekstur yang bervariasi. Secara keseluruhan, analisis fitur GLCM memperlihatkan bahwa perbedaan paling menonjol terdapat pada kontras, diikuti oleh perbedaan nilai homogeneity, energi, dan correlation. Hal ini menegaskan bahwa tekstur citra barang asli lebih teratur dan seragam, sedangkan citra barang palsu cenderung lebih kontras, kurang homogen, serta memiliki energi dan korelasi yang lebih rendah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian hasil klasifikasi dengan ResNet CNN. Gambar ini menunjukkan hasil evaluasi model klasifikasi menggunakan confusion matrix. Pada matriks ini, label pada sumbu vertikal menunjukkan kelas sebenarnya, yaitu kelas asli dan palsu. Sedangkan label pada sumbu horizontal menunjukkan hasil prediksi dari model. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, terdapat 20 data berlabel asli yang diprediksi sebagai asli oleh model, dan tidak ada satupun yang diprediksi sebagai palsu. Sementara itu, pada data berlabel palsu, seluruh data diprediksi sebagai asli oleh model, sehingga tidak ada data palsu yang diprediksi dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengklasifikasikan kelas asli, yaitu 100% benar, tetapi gagal dalam mengklasifikasikan kelas palsu. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan performa model pada kedua kelas, di mana model cenderung bias terhadap kelas asli atau kelas yang lebih sering muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Confusion matrix Confusion matrix tersebut menunjukkan hasil klasifikasi untuk dua kelas, yaitu kelas asli dan kelas palsu. Banyaknya data asli yang diprediksi sebagai asli atau true positif sebanyak 20. Asli diprediksi sebagai palsu atau false negatif sebanyak 0. Palsu diprediksi sebagai asli atau false positif sebanyak 20. Palsu diprediksi sebagai palsu atau true negatif sebanyak 0.
Artinya, model selalu memprediksi asli untuk semua data, tanpa pernah mengenali kelas palsu. Baik, selanjutnya kita masuk ke grafik yang pertama, yaitu grafik model akurasi. Akurasi pada data terlatih atau tren akurasi terlihat naik turun cukup tajam, yaitu berada pada kisaran 42% hingga 58%. Hal ini menunjukkan bahwa model belum belajar dengan stabil dan masih kesulitan menemukan pola yang konsisten dari data. Sementara itu, akurasi pada data validasi cenderung tetap di angka 50% sepanjang epoch. Nilai ini setara dengan hasil tebakan acak pada kasus klasifikasi dua kelas, sehingga bisa dikatakan model belum benar-benar mampu melakukan prediksi dengan baik. Kemudian untuk grafik yang kedua, yaitu grafik model loss, dapat dilihat bahwa pada awal pelatihan nilai trend loss berada di sekitar 0,88, sedangkan validation loss lebih tinggi, yaitu sekitar 0,96. Seiring bertambahnya epoch, kedua nilai loss ini menurun dengan cukup cepat hingga mencapai kisaran 0,70. Setelah itu, penurunan berjalan lebih lambat dan cenderung stabil. Pada epoch pertengahan hingga akhir, validation loss relatif lebih rendah, yaitu sekitar 0,68 hingga 0,70 dibandingkan dengan trend loss, yaitu sekitar 0,70 hingga 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting secara signifikan karena performa pada data validasi tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan data latih. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada gambar grafik distribusi probabilitas prediksi. Terlihat bahwa probabilitas kelas asli yang berwarna hijau berada di kisaran 0,49, sedangkan probabilitas kelas palsu, yaitu yang berwarna merah, sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 0,51. Artinya, model memberikan tingkat keyakinan atau confidences yang hampir seimbang untuk kedua kelas tersebut, namun sedikit lebih condong memprediksi data sebagai palsu karena probabilitasnya lebih besar. Dengan selisih yang lebih kecil ini, hal ini menunjukkan bahwa model masih ragu atau kurang tegas dalam membedakan antara kelas asli dan palsu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Sekian penjelasan kami mengenai penelitian kami menggunakan ResNet CNN. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.